Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia kita masih bisa bernikmat iman, nikmat Islam untuk menghadiri di acara kajian anak yang diselenggarakan oleh Sekolah Tahfiz Quran Sahabat Baitul Qur'an. Salam dan salawat selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, hingga insya Allah kita sebagai berikutnya semoga mendapat selamat beliau di akhir kiamat. Amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum dimulai acaranya ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan, yaitu yang pertama, acara ini diselenggarakan oleh sahabat Amra, yaitu anak muslim gembira, bekerjasama dengan PKP Sahabat Baitul Muttaqin, kajian Sahabat Baitul Muttaqin, dan pakaian muslim terbaik nomor 1 Muslim Apeksi.id. Oh, kita juga disiarkan live streamingnya, jadi nanti adik-adik bisa dilihat, bisa disaksikan di YouTube-nya Sahabat Baitul Muttaqin, di IG-nya juga, ya. Jadi nanti kalian akan di kamera ada, ya. Jadi wajah-wajahnya harus ceria, harus gembira, ya. Oke. Selanjutnya acara ini juga disponsori oleh Lukarja.id, Eatplay Ready Store, Salam Siap, Pen Cooking, Mbak Ia Cookies. Untuk mempersingkat waktu, sekali lagi untuk adik-adik yang masih di luar, yuk segera datang, yuk segera masuk ke masjid, karena sesaat lagi kajian bersama akan segera dimulai. Halo. Adik-adik sudah siap dimulai? Enaknya Kak Erlan pakai mic yang ini atau yang ini? Yang ini atau yang ini? Yang ini. Jadi gini. Jadi Kak Erlan megang mic-nya begini? Capek dong. Biarin. Oke adik-adik, Kak Erlan gini ya. Gini aja deh. Sudah siap dimulai teman-teman? Baik. Sebelum memulai kajian kita siang hari ini, kita ngaji dulu yuk. Kita murojaah baca surat Al-Fatihah. Sudah hafal belum? Wajib kita menghafal surat Al-Fatihah. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat seseorang bagi yang tidak baca surat Al-Fatihah. Makanya harus kita hafal dan benar-benar perbaiki surat Al-Fatihah kita. Yuk kita baca. Wahid, itsnan, tsalatsa. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Adik-adik Kak Erlan mau tanya, siapa yang mau dapat hadiah hari ini? Kak Erlan pindah ke sini. Siapa yang mau dapat hadiah ini? Yang mau hadiah lomba duduk rapi. Suara disimpan, senyumnya dipasang. Yang duduknya paling tenang, yang antusias menyimak kajian, dan yang paling semangat menjawab salam dari Kak Erlan, nanti bisa dapat hadiah dari Kak Erlan. Mau? Baik, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik gimana kabarnya hari ini, sehat? Semangat? Kak Erlan bahagia banget siang hari ini. Biasanya siang-siang gini ngantuk, saatnya bobok ciang. Kalian duduk di masjid yang kita cintai ini dalam keadaan semangat mau ikut kajian. Maka Kak Erlan sampaikan ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Selamat datang buat adik-adik semua. Hari ini kita akan kajian bersama. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Makanya kita doa dulu sebelum memulai belajar. Adik-adik sudah hafal belum doanya? Sudah. Kairan, aku udah hafal loh doa supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Coba gimana doanya? Allahumma apa ya? Katanya udah hafal. Iya, aku ingat. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Itu masuk kamar mandi. Bukan yang itu doanya. Doanya yang kayak gini. Ikuti suara Kak Erlan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, itu doa yang disunnahkan untuk dibaca setiap pagi ba'da subuh. Tapi tidak ada salahnya kita doa, memakai doa itu memohon kepada Allah supaya dapat ilmu yang bermanfaat. Wah, Kak Erlan, aku pengen loh dapat ilmu yang bermanfaat. Makanya banyak-banyak baca doa. Kalau pengen dapat ilmu yang bermanfaat juga perhatikan adab di dalam belajar. Kalau kita perhatikan adab, duduk tenang memperhatikan, nanti insya Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Baik, adik-adik semua lomba duduk rapi. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Angin. Kalau Kak Erlan bilang hujan, dihembuskan. Hujan. Yang paling antusias dapat hadiah. Angin. Hujan. Nih, tarik nafasnya khusyuk banget nih. Dapat hadiah. Lagi. Angin. Tahan sampai jam 6. Wah. Hujan. Lagi. Angin. Hujan. Kak Erlan, tarik nafasnya jangan lama-lama. Nanti aku bisa
Adik-adik, yang kasih kita nikmat nafas siapa? Yang kasih kita nikmat sehat siapa? Allah itu siapa? Allah itu Tuhan kita. Allah itu yang ciptakan kita. Makanya kita harus patuh dan taat dengan perintah dari Allah. Allah yang suruh kita untuk berbakti pada orang tua. Allah suruh kita untuk berbuat baik kepada orang tua kita. Allah yang suruh kita untuk memenuhi panggilan orang tua. Dan adik-adik tahu nggak judul kajian kita hari ini tentang apa? Karen, aku tahu. Apa coba? Apa ya? Judulnya adalah penuhi panggilan orang tua. Sebentar Karen, aku mau catat dulu judulnya. Apa tadi? Penuhi panggilan orang tua. Apa Karen? 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 Udah. Apa-apa melulu. Ikuti suara Kak Erlan. Penuhi panggilan orang tua. Lomba duduk rapi. Memenuhi panggilan orang tua itu adalah cara untuk berbakti kepada orang tua. Hayo jujur ngaku, siapa di antara kalian yang kalau dipanggil orang tua masih suka males-malesan dan suka menunda-nunda? Kamu sini, maju ke depan. Nah, sini nggak apa-apa, sini. Karena kamu jujur, sini. Kak Eran kasih hadiah. Kak Eran hargai kejujuranmu, sini. Nggak apa-apa. Yang dipanggil yang mana, yang maju yang mana. Oke, sini ya, kita kenalan dulu. Siapa namanya? Gak tahu. Masa namanya nggak tahu? Serius, namanya siapa? Amar pernah nggak nunda-nunda ketika dipanggil orang tua? Ya. Boleh nggak kayak gitu? Enggak. Mau nggak bertekad berubah mulai dari sekarang? Siap? Siap. Karena Amar sudah jujur, bertekad berubah, Kak Erlan kasih hadiah. Siapa yang mau jujur lagi? Sebentar. Tadi kayaknya dikit yang nunjuk, kok sekarang jadi rame? Kepengen hadiah soalnya. Baik, lomba duduk rapi. Adik-adik tahu nggak sih, kalau orang tua itu sebel dan kesel sama kita, lalu kemudian keluar dari lisan mereka doa-doa yang buruk, doa-doa orang tua itu mustajab dan besar kemungkinannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sampai kita membuat sebel orang tua. Soalnya ini kejadian di masa sebelum Rasulullah SAW. Ada seorang ahli ibadah namanya Jureij. Siapa namanya? Jureij nih, dia ahli ibadah, suka banget mengerjakan sholat. Waktu itu dia mengerjakan sholat dan sedang dipanggil oleh ibunya. Tapi dia nggak nyaut-nyaut, panggilan ibunya tidak diindahkan. Lalu kemudian ibunya mendoakan keburukan supaya Jureij sebelum dia meninggal dia ditimpa sebuah fitnah. Dan benar saja adik-adik, Jureij difitnah, katanya dia sudah melakukan sebuah kejahatan dengan seorang wanita. Maka adik-adik,
Padahal Jureid tidak melakukannya, tapi wanita ini memfitnah Jureid. Kalau Jureid ini berbuat jahat kepada dirinya. Hingga kemudian adik-adik, warga-warga kampungnya Jureid marah, lalu kemudian membakar tempat ibadahnya Jureid. Dan ternyata doa buruk dari ibunya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hikmah pelajaran berharga buat kita, supaya jangan sampai kita bikin kesel orang tuh. Bahkan kalau kita lagi sholat sunnah nih misalnya adik-adik, tiba-tiba ayah ibu kita panggil, batalkan dulu sholat sunnahnya, langsung penuhi panggilan orang tuh. Paham? Lomba duduk rapi. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang pentingnya memenuhi panggilan orang tua. Karena memenuhi panggilan orang tua itu merupakan amal soleh yang sangat luar biasa. Berbakti pada orang tua itu adalah amal yang istimewa. Bukan istimewa Kak Erlan, istimewa. Ya itu maksudnya. Berbakti pada orang tua itu adalah amal yang ismiweta. Ismitewa. Istiwema. Oh salah. Istimewa, betul? Ya. Berbakti pada orang tua adalah amal yang ismitewa. Salah. Istimewa. Karena perintah berbakti pada orang tua itu disandingkan dengan perintah bertauhid kepada Allah di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Lomba duduk rapi. Kalau Kak Erlan bilang angin, tarik nafas. Angin. Hujan. Angin. Hujan. Oke adik-adik, sekarang kita ngafal mufrodat bahasa Arab yuk. Ikuti suara Kak Erlan ya. Wahidun, satu. Babun, pintu. Ithnani, walidun, orang tua. Walidun apa? Salasatun, jannatun, surga. Arba'atun, tomatimu. Tomatimu apa? Khamsatun, 5. Tamrun, kurma. Tamrun apa? Sitatun, 6. Dajajatun, ayam. Dajajatun apa? Udah hafal belum? Yuk kita hafalin bareng-bareng. Belajar bahasa Arab itu asyik dan menyenangkan loh. Yuk kita coba. Wahidun, babun, ithnani, walidun, orang, salasatun, jannatun, arba'atun, tomatimu, khamsatun, tamrun, kurma. Sitatun, dajajatun. Adik-adik, mufrodat bahasa Arab yang kita hafalkan hari ini akan Kak Erlan kembangkan menjadi cerita di kajian kita di kesempatan kali ini yang berkaitan dengan tema penuhi panggilan orang tua dan berbakti pada orang tua. Adik-adik siap mendengarkan? Kak Erlan tidak akan sungkan-sungkan memberikan hadiah ini untuk adik-adik yang di ujung sana atau di ujung sana atau di bagian tengah dan depan. Kak Erlan akan berikan hadiah untuk adik-adik yang duduk tenang, serius memperhatikan,
antusias mendengarkan, akan dapat hadiah dari Kak Erlan. Nih, Kak Erlan tepati janji ya. Lihat nih, Kak Erlan bisa saja jalan ke sini untuk berikan adik-adik hadiah yang serius menyimak kayak gini nih. Siapa yang mau dapat hadiah lagi? Baik, tolong duduk yang tenang, serius perhatikan. Kak Erlan tidak akan sungkan-sungkan jalan sampai ke belakang, berikan hadiah untuk adik-adik yang serius nyimak kajian seperti ini nih. Oh, siapa yang mau hadiah lagi? Baik, lomba duduk rapi. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, Kak Erlan hari ini akan sampaikan beberapa kisah dari para ulama salafus saleh, bagaimana mereka memenuhi panggilan orang tua, bagaimana mereka berbakti pada orang tua. Kak Erlan mau cerita yang pertama tentang seorang ulama yang memenuhi panggilan orang tua, namanya Haywah bin Shureh. Siapa namanya? Siapa Kak Erlan? Haywah Shureh. Dicatat, Haywah bin Shureh. Bin Shureh. Iya, dicatat. Haywah bin Shureh. Sudah dicatat belum? Belum. Ya udah, Kak Erlan tunggu. Haywah bin Shureh. Sudah dicatat belum? Belum. Ya udah ditunggu. Haywah bin Shureh. Sudah dicatat belum? Belum. Masa belum melulu? Haywah bin Shureh. Jadi ceritanya adik-adik disebutkan dalam sebuah riwayat, yang adu Haywah fi halaqatihi. Haywah itu lagi duduk di halaqah majelis ilmunya. Dia lagi duduk, murid-muridnya sudah ramai berdatangan ingin menyimak pengajian yang disampaikan oleh Haywah bin Shureh, ulama yang terkenal dengan keilmuannya. Tampilannya seperti seorang ulama, dia gagah dan sangat berwibawa. Dia duduk hendak mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya yang sudah berdatangan. Tiba-tiba Ibu Haywah memanggil dirinya. Qum ya Haywah, fa'alki syaira lid-dajjaj. Bangun Haywah, kasih makan ayam. Padahal tampil sudah sangat berwibawa, orang-orang ramai berdatangan, ibunya datang menyuruh Haywah ngasih makan ayam. Ayam bahasa Arabnya apa tadi? Sitatun, 6 dajajatun ayam. Adik-adik dirahmati oleh Allah, Kak Erlan mau tanya, kira-kira nih, coba kalian pikirkan, kira-kira Haywah bin Shureh malu nggak disuruh sama ibunya? Malu nggak kira-kira? Kira-kira nih, Haywah sebel nggak disuruh sama ibunya? Kira-kira nih, Haywah marah nggak disuruh sama ibunya? Enggak. Haywah bin Shureh diceritakan dalam riwayat tersebut, dia langsung tinggalkan halaqah majelis ilmunya, dia langsung kasih makan ayam, dia penuhi panggilan ibunya, dia lakukan perintah dari ibunya. Hebat gak adik-adik Haywah bin Shureh? Adik-adik, ini contoh yang sangat luar biasa dari sosok ulama yang bernama Haywah bin Shureh. Bagaimana dia meskipun terlihat sangat berwibawa di hadapan murid-muridnya, tapi dia tetap utamakan panggilan dan perintah dari orang tua.
Dari orang tua, adik-adik. Karena kita harus ingat bagaimana pengorbanan dan jasa kebaikan ayah dan ibu kita terhadap diri kita. Betul? Siapa yang mengandung kita di dalam perutnya? Siapa coba? Ibu. Siapa yang menyusui kita saat masih bayi? Siapa yang melahirkan kita? Ibu. Ibu kita jalan aja susah. Nih misalnya Kak Erlan pura-pura jadi hamil. Perutnya udah mirip belum? Misalnya nih ya, jadi hamil. Adik-adik tahu nggak sih kalau hamil itu jalan aja susah. Mau nunduk aja susah. Mau tidur miring kanan miring kiri susah. Begitulah pengorbanan ibu kita di saat mengandung kita. Di saat melahirkan kita, ibu kita berdarah-darah. Ibu kita mengalami rasa sakit yang sangat luar biasa. Begitu banyak pengorbanan ibu kita terhadap diri kita. Bahkan waktu kita masih bayi nih, kok kayak suara kucing? Adik-adik, malam hari kita sering bangun, membuat ibu kita jadi nggak nyaman tidurnya, jadi nggak nyenyak tidurnya karena harus bangun menyusui kita. Kira-kira nih adik-adik, ibu kita baik nggak sama kita? Baik banget, berkorbannya banyak banget. Begitu pula dengan ayah kita. Ayah kita baik nggak? Ayah kita yang keluarin uang untuk bayar biaya lahiran. Ayah kita menafkahi kita, ngasih makanan, ngasih pakaian, dan seterusnya. Ayah kita baik nggak? Makanya yuk ikuti suara Kak Erlan. Kita ucapin makasih untuk ayah bunda kita. Insya Allah ayah bunda kita yang di luar mendengarkannya. Kita ucapin makasih dari hati kita ya. Ayah bunda, makasih ya, sudah menjadi orang tua yang baik untuk kami. Jazakumullah khairan. Makasih ya. Aku sayang ayah bunda karena Allah. Masya Allah. Adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah, kalian sayang gak sama ayah bunda? Makanya balas kebaikan ayah bunda kita dengan selalu semangat memenuhi panggilan orang tua. Mulai hari ini kalau dipanggil gak boleh males-malesan lagi. Biasanya kan kita kalau dipanggil kadang-kadang suka males ya, betul gak? Lagi tidur dipanggil pura-pura ngorok. Adik, malah pura-pura ngorok. Lagi dipanggil pura-pura gak denger. Kakak, boleh gak kayak gitu? Lagi dipanggil orang tua malah sibuk main-main. Boleh gak kayak gitu? Walaupun lagi main, tunda dulu mainnya, langsung penuhi panggilan orang tua. Adik-adik, orang yang berbakti kepada ibu dan bapaknya, nanti dia akan dimudahkan untuk masuk surga. Mau gak dimudahkan masuk surga? Nabi SAW bersabda, ikuti suara Kak Erlan. Al-walidu Ausatu Abawabil jannah. Berbakti pada orang tua
adalah pintu surga yang paling tengah. Adik-adik, Kak Erlan mau tanya nih, katanya anak-anak yang ikhwan, yang laki-laki, katanya lebih semangat dalam menghafal daripada yang perempuan. Emang betul? Tapi katanya yang akhwat lebih rajin menghafal daripada yang ikhwan. Emang betul? Tapi katanya yang ikhwan lebih kuat ngafalnya daripada yang akhwat. Emang benar? Tapi katanya yang lebih tertib dan mudah diarahkan dalam menghafal itu lebih jago akhwat daripada ikhwan. Emang betul? Jadi lebih hebat mana? Anak-anak ikhwan atau akhwat? Anak-anak laki-laki atau perempuan? Ikhwan atau akhwat? Baik, kita tentukan siapa yang lebih hebat, ikhwan atau akhwat, lewat lomba menghafal hadis Nabi SAW. Siap? Nanti yang paling hebat, Kak Erlan kasih skor penilaian. Yang skornya paling tinggi, dia yang menang. Mari tentukan siapa yang lebih hebat, ikhwan atau akhwat. Baiklah, adik-adik sekalian, marilah kita memulai perlombaan. Ini dia perlombaan antara akhwat dan ikhwan. Yuk, yang ikhwan dulu ya, kita hafalin hadisnya. Al-walidu Ausatu abwabil jannah. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Yang ikhwan Kak Erlan kasih nilai 93. Weh. Kok bahagianya kurang kompak? Diulang. 93. Alhamdulillah. Ikhwan 93. Akhwat siap menang? Yo, hafalin hadisnya. Al-walidu Ausatu abwabil jannah. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Yang akhwat Kak Erlan kasih skor nilai 9. Deg-degan ya. 10. Nungguin ya. Akhwat dapat skor nilai 96. Ikhwan tadi berapa skornya? Akhwat skornya berapa? Berarti lomba menghafal hadis Nabi yang menang siapa? Skornya sekarang 1-0. Sekarang kita ke lomba menghafal arti hadisnya. Siap? Kak Erlan kasih skor nilai lagi. Sambil dicatat boleh ya. Kita hafalin artinya sekarang. Berbakti pada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Masya Allah, akhwat makin semangat. Kak Erlan kasih skor nilai 97. Alhamdulillah, skornya makin naik ternyata. Yang ikhwan sekarang yuk. Siap ikhwan? Oke, ikuti suara Kak Erlan. Berbakti pada orang tua. Kaget. Adalah pintu surga
yang paling tengah. Adik-adik sabar. Ini masjid. Sebenarnya adabnya di masjid nggak boleh teriak-teriak. Kalian santai aja dong, nggak usah. Tapi Kak Eran hargai semangatnya. Yang ikhwan skornya adalah Akhwat tadi berapa skornya? 97. Yang ikhwan skornya adalah 99. Alhamdulillah. Bahagia kalian sederhana ternyata ya. Baik. Lomba duduk rapi. Berarti sekarang skornya imbang satu sama. Kita murojaah lagi ya. Bareng-bareng yuk ikhwan akhwat. Al-walidu Ausatu Abawabil jannah. Berbakti pada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Lomba duduk rapi. Yang duduk rapi dan tenang dapat hadiah. Nih, dapat hadiah nih. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk rapi. Adik-adik, Nabi SAW bersabda, berbakti pada orang tua itu pintu surga yang paling tengah. Jadi ceritanya begini, pintu surga itu ada berapa sih adik-adik, tahu nggak? Ada berapa? Oke, lomba duduk rapi. Ayah bunda, ini terjadi ikhtilaf, beda pendapat antara anak-anak kita. Ada yang bilang pintu surga 7, ada yang bilang pintu surga 8. Yang benar, pintu surga itu ada 8. Yang 7 itu pintu neraka. Nah, pintu surga itu ada macam-macam namanya. Ada pintu surga untuk orang yang rajin puasa, namanya pintu apa? Ar-Rayyan, betul. Ada pintu surga untuk orang yang rajin sholat, namanya apa? Babus sholat, pintu sholat. Ada pintu surga untuk orang yang berbakti kepada ibu bapaknya, namanya apa? Babul walid. Siapa yang jawab babul walid? Kok rame? Baik, lomba duduk rapi. Nah, dari sedemikian macam-macam pintu surga, pintu orang yang masuk surga, yang dia berbakti kepada orang tua, letak posisi pintu surganya itu adalah di posisi yang paling tengah. Dan para ulama menerangkan, diantaranya di kitab Tuhfatul Ahwazi dijelaskan bahwa pintu surga yang paling tengah itu adalah pintu surga yang paling mudah untuk dimasuki. Jadi, kalau pengen masuk surga dengan mudah, harus semangat berbakti pada orang tua, memenuhi panggilan orang tua. Mau gak dimudahkan masuk surga? Harus semangat penuhi panggilan orang tua, semangat membahagiakan orang tua. Lomba duduk rapi. Wahidun babun isnani walidun orang salasatun jannatun arba'atun tomatimu khamsatun tamrun sitatun dajajatun. Lomba duduk rapi. Cerita tentang ayam Kak Eran udah sampaikan. Cerita tentang kurma sekarang. Kurma bahasa Arabnya apa?
Tamrun. Tamrun artinya kurma. Nah, cerita apa yang mau Kak Erlan kisahkan? Ada seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid. Siapa namanya? Usamah bin Zaid ini sangat berbakti kepada orang tuanya. Apapun yang diminta oleh ibunya, selama dia mampu, maka pasti akan dilakukan oleh Usamah bin Zaid. Siapa yang tahu nama ibunya Usamah bin Zaid siapa? Sini maju ke depan. Masya Allah. Sini. Kita kenalan dulu. Siapa namanya? Ali. Ali. Nama ibunya Usamah bin Zaid siapa? Ummu Aiman. Nama ayahnya siapa? Zaid bin Harithah. Ini dapat hadiah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Lomba duduk rapi. Adik-adik, ceritanya ibunya Usamah bin Zaid yang namanya Ummu Aiman itu lagi pengen makan jumar kurma. Apa kalian? Jumar kurma. Jumar kurma itu bagian dari jantung pohon kurma yang kalau mau diambil harus ditebang dulu pohon kurmanya. Misalnya Kak Eran pura-pura jadi orang yang nebang pohon kurma ya. Udah cocok belum jadi tukang tebang pohon kurma? Kenapa nggak cocoknya? Ya kan pura-puranya ya. Oke, misalnya Kak Eran jadi tukang tebang pohon kurma. Sabar, nggak usah tutup telinga, santai aja. Adik-adik, di masa Khalifah Utsman bin Affan, harga sebatang pohon kurma itu harganya adalah 1.000 dirham. Atau kalau dinominalkan dengan rupiah sekarang, nilainya setara dengan 300 juta rupiah. Oh, kalian mau kaget? Yang kompak dong. Yang kagetnya paling semangat dapat hadiah. Diulang. Sabar. Harga sebatang pohon kurma di masa Khalifah Utsman bin Affan harganya 1.000 dirham atau senilai dengan 300 juta rupiah. Nih, mangapnya paling semangat dapat hadiah. Diulang ya. Harga sebatang pohon kurma 1.000 dirham atau senilai 300 juta rupiah. Baik, lomba duduk rapi. Kalian mahal banget sebatang pohon kurma segitu doang, masa 300 juta rupiah? Itu udah kayak mau beli mobil tuh. Adik-adik, pernah nggak kita disuruh ibu kita beli suatu barang harganya 300 juta pakai uang kita, pernah nggak? Ini Ummu Aiman, ibundanya Usamah bin Zaid lagi pengen makan jumar kurma. Dan Usamah bin Zaid tidak pikir panjang, dia langsung datangi penjual pohon kurma, lalu dia bayar 1.000 dirham. Berapa adik-adik? 1.000 dirham atau senilai dengan berapa rupiah? Setelah dibeli pohon kurmanya, biasanya nih adik-adik, orang itu beli pohon kurma tujuannya adalah supaya pohon kurmanya dirawat, nanti buahnya dipanen, dijual bisa dapat uang. Lah ini Usamah bin Zaid beli pohon kurma padahal lagi mahal-mahalnya, bukan untuk dipanen buahnya tapi langsung ditebang pohonnya karena pengen ambil jumar kurma yang diinginkan oleh ibunya. Ditebang pohon kurmanya. Belum, sabar. Enggak usah tutup kuping ya. Belum, sabar. Belum, nggak usah tutup telinga.
Adik-adik, orang-orang pun bertanya keheranan, kenapa dia malah tebang pohon kurma? Bukankah pohon kurma lagi mahal-mahalnya? Usama bin Zaid menjawab, selama ibuku yang menginginkannya, apapun akan aku lakukan untuk membahagiakan ibu tercinta. Masya Allah. Adik-adik, beginilah semangat orang-orang soleh terdahulu, para sahabat dan para ulama, untuk bisa membahagiakan maka kita juga harus semangat membahagiakan orang tua kita. Siap adik-adik membahagiakan orang tua? Siap jadi anak yang berbakti pada orang tua? Apapun yang diminta orang tua kita, selama itu hal yang baik, lakukan semaksimal apa yang kita bisa. Siap? Baik, lomba duduk rapi. Misalnya nih, ibu kita nyuruh kita beli tomat. Tomat bahasa Arabnya apa? Arba'atun. Arba'atun. Tomatimu. Misalnya ibu kita nyuruh beli tomat. Adek, sini dek, tolong beliin Umi tomat. Adiknya nyaut, iya Umi. Adiknya serem banget suaranya. Adiknya langsung bersegera, walaupun mungkin dia lagi asik rebahan, lagi asik santai-santai, lagi asik main. Kalau disuruh sama ibu, langsung penuhi panggilan orang tua, langsung tunaikan perintah orang tua. Akhirnya berangkat deh beli tomat di warung, walaupun warungnya agak jauh. Jalan, naik sepeda, pergi ke warung untuk membeli tomat. Udah sampai belum? Jalan lagi. Udah sampai belum? Ini warungnya jauh ya. Udah sampai belum? Adik-adik bilang udah sampai dong, Kak Erlan capek nih. Lanjut ya. Udah sampai belum? Adik-adik kalau Kak Erlan kurus gimana? Bagus. Ya udah, berarti jalan lagi ke warung ya. Udah sampai belum? Nanti kalau terus-terus nabrak tembok gimana? Jalan lagi. Udah sampai belum? Terus lagi. Udah sampai belum? Adik-adik, ini kalau kejedut tembok bisa benjol loh. Jalan terus. Adik-adik, kalau disuruh orang tua, langsung penuhi perintah orang tua. Karena kita pengen masuk surga. Kalau kita berbakti pada orang tua, Allah suka sama kita, Allah sayang sama kita. Siapa yang mau disayang Allah? Siapa yang mau disayang Rasulullah? Siapa yang mau disayang ibu? Siapa yang mau disayang ayam? Oh ayam? Salah. Siapa yang mau disayang ayah? Siapa yang mau disayang orang tua? Siapa yang mau disayang orang utan? Kok orang utan? Salah. Lomba duduk rapi. Wahidun.
babun, isnani, walidun, salasatun, jannatun, arba'atun, tomatimu, khamsatun, tamrun, sitatun, dajajatun. Masya Allah. Tentang ayam, Kak Elan tadi sudah ceritakan kisah seorang ulama. Namanya siapa? Sini maju ke depan. Yang baju biru. Sini. Masya Allah. Kita murojaah dulu nih. Lomba duduk rapi. Sini maju ke depan. Yang mau ditunjuk duduk yang rapi dulu. Ya. Siapa namanya? Ibnu Syurai. Nama kamu siapa? Fakih. Oh, namanya Fakih. Fakih, siapa nama ulama yang tadi disuruh ibunya ngasih makan ayam, dia semangat penuhi panggilan orang tuanya? Siapa namanya? Ibnu Syurai. Ibnu Syurai. Benar kan? Benar nggak teman-teman? Kurang lengkap. Depannya huruf H. Ayo. Hah? Aku ingatnya cerita yang setelahnya. Karena kurang lengkap, tetap dapat hadiah. Ini dia hadiahnya. Oke. Siapa yang bisa melengkapi? Kamu bisa melengkapi? Sini. Siapa nama ulamanya? Nama ulamanya siapa? Haywa bin Syureh. Haywa bin Syureh. Betul. Barakallahu fiik. Ingat, siapa nama ulamanya? Haywa bin Syureh memenuhi panggilan orang tua, ngasih makan ayam disuruh ibunya. Kalau tentang kurma, siapa nama sahabatnya? Ya kamu. Masya Allah, semangat banget nih ya. Siapa namanya? Nazifa. Siapa nama sahabat yang beli pohon kurma, padahal pohon kurma harganya lagi mahal-mahalnya, dia cuma pengen ambil jumar kurma, langsung ditebang sama dia? Siapa nama sahabatnya? Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid. Barakallahu fiik. Tunggu sebentar ya. Oh ya. Saya jangan. Ini ada mobil ngalangin Ya. distribusi kita. Baik. Siapa yang mau hadiah lagi? Lomba duduk rapi. Sebelum Kak Eran bagi-bagi hadiah lagi, bagi pengendara mobil B2912 FKL diharap menggeser mobilnya karena menghalangi jalan mobil yang hendak keluar. Bagi pengendara mobil B2912 FKL mungkin bisa menggeser mobilnya. Baik, lomba duduk rapi. Adik-adik, kalau mufrodat tentang walidun, walidun artinya apa? Babun, jannatun. Babun, walidun, jannatun. Ini mufrodat di saat kita menghafal hadis. Masih ingat gak hadisnya? Ya, barang-barang. Al-walidu Ausatu Abawabil jannah. Berbakti pada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Masya Allah. Adik-adik, tadi masih ingat gak siapa nama ahli ibadah yang dipanggil ibunya tapi gak nyaut lalu didoakan yang buruk? Jureid. Sini dapat hadiah. Masya Allah. Siapa yang mau hadiah lagi? Kita main game kuis, mau gak? Nama gamesnya Kak Erlan berkata, ikuti perintahnya, yang konsentrasi dan antusias dapat hadiah. Mau? Oke.
Ikuti perintahnya. Kak Erlan berkata, duduk semua. Kak Erlan berkata, pegang mata. Kak Erlan berkata, pegang telinga. Kak Erlan berkata, pegang rambut. Kak Erlan berkata, pegang jenggot. Emang udah punya? Nanti kalau udah gede, jenggotnya tumbuh dipelihara ya, oke? Sekarang lebih cepat yuk. Kak Erlan berkata pegang mata. Kak Erlan berkata pegang telinga. Kak Erlan berkata pegang kepala. Kak Erlan berkata pegang mulut. Kak Erlan berkata pegang perut. Perutnya mana? Ini. Kak Erlan berkata pegang lutut. Kak Erlan berkata senyum semua. Kak Erlan berkata angkat kedua tangannya. Bau ketek nggak? Kak Erlan berkata diturunkan. Kak Erlan berkata ucapkan istighfar. Subhanallah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kak Erlan berkata tengok kepala ke atas, nengok ke kanan, nengok ke kiri, digeleng-geleng, diputar-putar. Kak Erlan berkata duduk yang tenang. Kak Erlan berkata ikuti suara Kak Erlan. Hari ini aku belajar untuk semakin berbakti kepada orang tua. Aku akan semangat memenuhi panggilan orang tua. Aku ingin disayang Allah. Aku ingin masuk surga. Yes. Sip. Oke. Mantap. Masya Allah. Allahumma barik. Jadi adik-adik, mulai hari ini harus semangat berbakti. Keren. Sudah dulu ya. Ikutinya selesai. Cukup. Kak Erlan ngomong dulu nih. Adik-adik, udah dulu. Kak Erlan mau ngomong. Ini kapan selesainya? Adik-adik, stop. Emang gak capek? Udah. Nangis nih. Malah diikutin. Astagfirullah. Batuk juga diikuti. Oke. Kita buat aturan deh. Kalau Kak Erlan ngomong, kalian gak bisa ngikutin. Selesai ya. Berhenti ya. Setuju? Oke. Yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu huwal jamzuri alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Bisa? Waduh, hebat-hebat banget nih. Coba yang ini bisa nggak? Abda'u bilhamdi musalliyan ala Muhammadin khairi nabiyyin ursila wa dhimina qasamil hadithi iddah. Bisa? Ha. Kan udah nggak bisa. Stop dong.
Selesai dong. Ya Allah ya Rabbi, pencipta langit dan bumi, bagaimana ini? Gini deh. Aha, ikutin ya. Bagi adik-adik yang mau hadiah, jangan lagi mengikuti suara Kak Erlan. Yang masih ngikutin nggak dapat hadiah. Dimulai dari sekarang. Nih udah nggak ngikutin. Nih nggak ngikutin. Siapa lagi yang nggak ngikutin? Oke, lomba duduk rapi. Siapa yang nggak ngikutin? Oke, lomba duduk rapi. Begini caranya Bapak Ibu ternyata ya. Lomba duduk rapi. Nah, adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Semoga materi siang hari ini bermanfaat buat kita, membuat kita jadi makin semangat berbakti pada orang tuh. Diingat-ingat terus hadisnya. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Berbakti pada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Jadi kalau kita lagi males-malesan, misalnya lagi disuruh orang tua, kita sempat males nih. Aduh, lagi malas nih. Astagfirullahaladzim. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Harus semangat. Lagi disuruh ibu, disuruh mandi, padahal masih ngantuk. Aduh, masih ngantuk lagi, tapi disuruh mandi. Ingat hadisnya. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Harus semangat. Yes. Langsung semangat. Jadi ingat terus hafalan hadisnya. Semoga bisa kita amalkan dalam keseharian kita. Amin ya Rabbal. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Berbakti pada orang tua adalah pintu surga yang paling tengah. Masya Allah. Adik-adik semua dirahmati oleh Allah. Lomba duduk rapi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Semoga kita semua bisa masuk surga lewat pintu surga yang paling Siapa adik-adik? Wahidun babun Ithnani walidun orang salasatun jannatun arba'atun tomatimu khamsatun tamrun sintatun dajajatun. Masya Allah. Adik-adik mau nggak jadi anak yang berbakti? Di antara cara jadi anak yang berbakti adalah dengan rajin mendoakan orang tua. Sudah hafal belum doa mohon ampunan untuk orang tua? Yuk kita baca bareng. Rabbi ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masya Allah. Lomba duduk rapi.
Jadi cara berbakti adalah dengan sering mendoakan orang tua. Cara berbakti yang lain adalah dengan menjadi seorang ahli Quran. Karena kalau kita jadi ahli Quran, kita bisa hadiahkan mahkota kemuliaan untuk orang tua kita di surga. Mau nggak jadi ahli Quran? Kalau gitu kita semangat belajar Quran, jadi ahli Quran sebagai hadiah terbaik untuk orang tua kita. Berikutnya adik-adik, Kak Erlan ajak kalian murojaah, baca surat hafalan di juz 30. Sudah hafal belum? Coba baca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Mau? Kak Erlan minta tolong kepada panitia. Yang ini dibagikan ke ikhwan 2. Yang ini dibagikan ke akhwat. Ada panitia yang bisa bantu, yang ibu-ibu dibagikan untuk anak-anak akhwat, biar yang di tengah, di belakang bisa dapat semua hadiahnya. Ada umahat yang bisa bantu? Baik. Lomba duduk rapi. Tidak teriak-teriak dong. Kan kita lagi di masjid ya. Kita murojaah, nanti panitia akan beri hadiah. Jadi yang di tengah, yang di belakang bisa dapat hadiah ya. Siap adik-adik? Nih dapat ini juga. Nih satu lagi buat akhwat. Oke. Kita baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Siap? Ya, wahid, itsnan, tsalatsan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Anas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Adik-adik mau nggak ngasih hadiah ke orang tua? Mau nggak ngasih mahkota kemuliaan untuk orang tua di akhirat nanti? Mau nggak masuk surga sekeluarga? Mau nggak berbakti pada orang tua? Adik-adik, lomba duduk rapi. Lomba duduk rapi. Habis kajian dengan Kak Erlan, Kak Erlan minta kalian datangi orang tua,
peluk orang tuanya, minta maaf sama orang tua, dan ucapin makasih untuk orang tuanya. Siap adik-adik? Siap adik-adik? Harus semangat bahagiain orang tua. Kalau kita bikin senang orang tua, bisa masuk surga. Baik, demikian kajian bersama Kak Erlan di kesempatan siang hari ini. Adik-adik senang gak ikut kajian? Bapak, itu Pak, ada yang berkelahi. Di datanya Pak, dilerai. Jangan dibiarkan. Baik, lomba duduk rapi. Oke, adik-adik semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang bisa Kak Eran sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada hadiah, siapa yang mau? Nanti yang akan bagikan hadiah tersisa pembawa acara kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita menggunakan ini, untuk mendengar pesan, simpan sampahnya jangan sampai ada yang tersisa di ruang. Disimpan ada kantong pimpinan, masukkan untuk apabila bisa keluar dari pintu sebelah kiri masjid. Jarak apa? Yang di tengah dan sebelah kanan. Ya, yuk.